Halo semuanya, perkenalkan saya Reza dari Sistem Informasi 2018 UBP Kerawang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa rangkuman materi dari mata kuliah Manajemen Layanan TI. Yang pertama, desain layanan atau service design. Merupakan bagian kedua siklus layanan ITIL setelah layanan strategi. Desain layanan berisikan prinsip-prinsip dan metode-metode desain untuk mengkonversi berbagai tujuan strategis organisasi TI dan bisnis ke dalam portofolio atau koleksi layanan TI, serta aset-aset layanan seperti server, storage, dan lainnya. Ruang lingkup desain layanan tidak hanya mendesain layanan TI baru, tapi juga proses perubahan maupun peningkatan kualitas layanan, serta kinerja dari layanannya. Prosesnya itu seperti service catalog management, service level management, supplier management, dan juga capacity management, availability management, IT service continuity management, information security management. Yang kedua, transisi layanan atau service transition merupakan tahapan selanjutnya dari desain layanan. Di tahap ini memberikan gambaran bagaimana sebuah kebutuhan yang didefinisikan dalam strategi layanan, kemudian dibentuk dalam sebuah desain layanan untuk selanjutnya secara efektif direalisasikan dalam operator layanan. Inti dari transisi layanan adalah bagaimana kita rilis atau launching layanan IT kita semulus mungkin dan tanpa gangguan sedikit pun. Hal ini dicapai dengan mengambil paket desain layanan atau SDP baru atau diubah dari tahap desain layanan. Dalam tahap transisi layanan ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain manajemen perubahan, evaluasi perubahan, manajemen proyek, pengembangan aplikasi, manajemen rilis dan deployment, validasi dan pengujian layanan, manajemen aset dan konfigurasi layanan, serta manajemen pengetahuan atau knowledge management. Yang ketiga, service operation. Service operation merupakan tahapan life cycle yang mencakup semua kegiatan operasional harian, pengelolaan layanan-layanan TI. Di dalamnya terdapat berbagai panduan pada bagaimana mengelola layanan IT secara efisien dan efektif, serta menjamin tingkat kinerja yang telah diperjanjikan dengan pelanggan sebelumnya. Panduan-panduan ini mencakup bagaimana menjaga kestabilisan operasional layanan IT, serta pengelolaan perubahan desain, skala, ruang lingkup, serta target kinerja layanan IT. Proses-prosesnya yang dicakup dalam service operation yaitu yang pertama, ada event management, ada incident management, problem management, request fulfillment, dan access management. Yang keempat, Continual Service Improvement atau CSI, memberikan panduan penting dalam menyusun serta memelihara kualitas layanan dari proses desain, transisi, dan pengoperasiannya. CSI mengombinasikan berbagai prinsip dan metode dari manajemen kualitas. Salah satunya adalah Plan, Do, Check, Act atau PDCA, atau yang dikenal sebagai Deming Quality Cycle. Yang kelima, Business Relationship Management atau BRM adalah pendekatan formal untuk memahami, mendefinisikan, dan mendukung kegiatan antar bisnis yang terkait dengan jaringan bisnis. Manajemen hubungan bisnis terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan perilaku atau kompetensi yang menumbuhkan hubungan yang produktif antara organisasi layanan, misalnya seperti sumber daya manusia, teknologi informasi, departemen keuangan, atau penyedia eksternal dan mitra bisnis mereka. BRM berbeda dari manajemen hubungan perusahaan dan manajemen hubungan pelanggan. Meskipun itu terkait, ini adalah ruang lingkup yang lebih besar daripada penghubung yang menyelaraskan kepentingan bisnis dengan hasil IT. Yang keenam, manajemen keuangan untuk layanan IT. Itu adalah elemen strategi layanan dari kerangka kerja praktik terbaik ITIL.
Tujuan area proses ITIL ini adalah untuk memberikan pengelolaan aset dan sumber daya TI yang akurat dan efektif biaya yang digunakan dalam menyediakan layanan. Yang ketujuh, Service Catalog Management. Inti dari Service Catalog Management adalah membuat sebuah menu. Isinya itu akan dipublish ke customer tersebut, yaitu berisi tentang service-service yang sedang live alias yang sedang berjalan dan yang akan berjalan. Service-service yang pernah berjalan atau disebut retired service tidak akan ditampilkan di menu, tapi hanya ada di service portfolio. Dalam IT service, service katalog ini hanya akan disediakan kepada customer yang terautorisasi. Kalau misalnya customer cafe cuma lihat-lihat ruangan, jangan dikasih menu dulu. Begitu mereka duduk, baru dikasih menu. Seperti itu. Delapan, Supplier Management. Inti dari supplier management adalah memastikan setiap kontrak dengan third party sesuai dengan komitmennya pas kontraknya. Dalam ITIL, dokumen-dokumen tentang kontrak kerja disebut underpinning contract. Pastikan dalam dokumen tersebut tercatat detail-detail kontrak seperti basic term and condition, service scope and description, serta service standard. Sembilan, Service Level Management atau manajemen tingkat layanan. Layanan manajemen tingkat atau SLM untuk memastikan bahwa layanan sepenuhnya menyelaraskan dengan kebutuhan bisnis dan memenuhi persyaratan pelanggan fungsi, ketersediaan, dan juga sebuah kinerja. Baik, cukup sekian video kali ini. Kita bertemu lagi pada video-video selanjutnya.